beli kertas ganteng Min alias jajan K-pop. Oh, Waduh, photocard photocard pasti ya. ya. Putri, Promo kembar misal kayak oh iya. 12-12 atau 4-4 kayak gitu. Sel-sel yang kayak gitu loh. Karena mindsetnya kalau udah hedon beli-beli kayak gitu, ini kesempatan gak akan datang 2 kali. Pasti mikirnya kayak gitu. Keseringan beli martabak buat calon mertua. Wah. waduh. Audio Jungle. Aloha Ubayatizen. Kembali lagi bersama kami Saatnya podcast bersama Ubaya season 2 Dua. episode 4 4. bersama aku Putri Ristin dan partner aku. Irfan Caiterson. Wih, gimana nih Putri THR-nya setelah lebaran ya kan? Gimana nih THR-nya udah sampai mana nih? Sudah habis. Aduh kok langsung habis aja nih. Mungkin Karena- bisa dirincikan. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan ya banyak lah momen-momen yang tidak terduga ya. Contohnya seperti ngasih teman, berbagi rezeki lah anggapannya. Jadi temanku tuh ulang tahun gitu kebanyakan di bulan ini. Terus juga ada lagi ngasih temen yang nikah. Ada Ya. temen nikah. Ada lagi ngasih, ya banyak lah pokoknya berbagi rezeki ya. Jadi aku ngerasa THR yang aku dapat itu rezeki orang lain tapi lewat aku gitu loh. Ya kedoknya tipis-tipis sih gitu. Kedoknya gitu ya. Iya kedoknya gitu sih. Tapi kemarin juga kita udah tanya-tanya ke Ubayatizen gak sih? Iya dong. Mungkin bisa nih Putri bacain. Nanti juga tampil ya di bawah sini Yan. Iya jadi sempet ya di Instastory-nya Ubaya Official waktu itu menanyakan kemana sih perginya THR atau keuangan yang biasanya dilalui ya oleh Ubayatizen. Contohnya anak kos, mungkin salah satunya anak kos. Ya, ini yang paling relate dulu ya. Yang paling relate. Yang paling relate itu uangnya lari buat beli kopi branded. Waduh. 2 kali seminggu. Terus suka ngemil boba, ya sama seperti saya juga ya. Habis itu keseringan beli martabak buat calon mertua. Wah. Waduh. Buat calon mertua ya. Astaga. Calon mertua aja ya. Semoga memenangkan hati mertua ya nanti semoga Kak. memenangkan hati mertua ya. Tapi dengan semua itu, ya masa tiap ke rumah calon mertua bawain martabak terus sih? Kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya, Nggak tahu karena ya. masih belum menemukan calon mertua ya saya. Iya, tapi memang larinya uang ke makanan itu Lebih besar sih sebenarnya. sebuah kesalahan fatal yang kok enak banget ya diulang-ulang berkali-kali gitu loh. Iya, Karena benar. untuk kebutuhan perut ya kan. Benar kali. Food is number one. Food is number one ya. Jadi kayak kalau misalnya kita udah punya uang tuh kadang bingung gak sih uangnya habis kemana? Pasti habisnya ke makanan nih ternyata. Makanan. Promo juga kan. Tapi juga yang lain nggak selain makanan aja sih sebenarnya. Apa tuh? Dari Ubayatizen juga ada yang bilang nih, ada yang katanya beli kertas ganteng Min alias jajan K-pop. Oh, Waduh, photocard photocard pasti ya. Putri sendiri jajan nggak nih? Saya K-popers tapi nggak tahu kenapa ya, masih newbie nih mungkin ya, belum ada ketertarikan untuk membeli kertas ganteng itu sih. Tapi beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu lebih tepatnya, itu temanku ada yang ngasih photocard Seokjin BTS. Ya, lo kan suka Seokjin BTS kan? Iya. Nah, dari situ pas udah megang photocard officialnya, oh ternyata gini sensasinya punya merchandise official kayak gitu loh. Tapi ya aku sedang menahan diri untuk tidak membelinya. Apalagi BTS mau ngeluarin album Proof ya. Wah. Jadi aku mikir-mikir deh kayak uangku tuh mau aku habiskan buat ke situ. Tapi mikir 2 kali gitu loh. Terus ada nih lagi dari, ini yang serius sih, dari Kak Ria Yulianat. Katanya buat cicilan rumah setelah lulus dari Ubaya Min. Ada juga dari Rizal buat bayar UPP. Berarti mereka ini punya uang sangat mandiri sekali ya. Wah, Uangnya udah untuk memikirkan cicilan masa rumah, depan iya, juga loh. Masa depan, bayar UPP, pendidikan. Karena nggak banyak loh orang-orang yang bayar UPP sendiri, ya kan? Bener. Apalagi buat bayar cicilan rumah. Iya, apalagi cicilan rumah itu cukup sulit gak sih? Cukup sulit sih, apalagi kebutuhan hidup itu kayak kalau ada cicilan atau hutang tuh kan jadi nambah gitu loh. Ya nggak sih? Dan dari segi budgeting tuh juga sebenarnya udah ada teori budgeting sendiri ya, termasuk cicilan itu.
Jadi kayak kalau misalnya kita punya uang, ya cicilan tuh memang jadi number one gitu loh, selain yang kebutuhan primer itu tadi. Tapi mungkin dari Putri sendiri ada nggak prinsip budgeting dari Putri sendiri yang Putri terapkan? Mungkin ada nggak? Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi kalau dari aku ya itu tadi, kalau misalnya punya uang itu ya misal kita punya utang, cicilan itu yang didulukan gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah lebih baik uang yang kita punya utuh itu sebelum hangus entah kemana habisnya, jadi kita sisihkan dulu untuk tabungan. Kayak gitu loh. Jadi kayak ya foya-foyanya dari uang yang udah kita sisihkan dari berkurangnya jatah untuk tabungan itu tadi. Itu kalau versi aku ya. Kalau versi Irfan gimana nih? Kalau Sebagai versi anak kos. aku sih anak kos. Aduh. Anak kos. Ya, kalau aku sih kemarin tuh baca-baca ya kan. Itu ada prinsip budgeting itu yang namanya 10 20 30 40. 10 20 24 34. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, 10 itu for donation, jadi untuk donasi, untuk kebaikan. Lalu untuk 20-nya itu untuk masa depan. Jadi kita udah spend money untuk masa depan. Lalu 30-nya untuk cicilan tadi, yang utang-utang tadi, sama yang 40-nya itu untuk masa sekarang. Nah, ya benar. Karena baca-baca itu aku sebenarnya sedang berusaha sih untuk menerapkan 1 2 3 4 itu, karena ya kalau misalnya menerapkan 1 2 3 4 itu kalau aku sih cukup sulit ya, karena kita udah memisah-misahkan uangnya kita, jadi kita nggak bisa foya-foya gitu. Jadi harus udah bisa punya prinsip lah gitu kalau aku. Apalagi bukan selain yang istilah 1 2 3 4 itu tadi, itu juga kita harus nyiapkan ini enggak sih? Dana darurat enggak sih? Karena bener. Kadang aku pernah ngalami ya. Punya uang tabungan itu mau beli something gitu ya. Ternyata aku punya kendala lain gitu. Yang itu tuh nggak bisa ke cover sama uang tabungan aku. Jadi uang darurat itu yang ngebantu aku. Supaya apa? Supaya aku nggak ada kepikiran untuk minta orang tua. Habis itu juga supaya nggak kepikiran mau minjem ke teman kayak gitu. Apalagi kan kalau minjam ke teman itu juga nggak ada persetujuan di atas kertas kan. Kayak jatuh temponya kita harus bayar sekian. Karena kan kadang bisa aja kita bilang bayar besok ya, ternyata besok lagi kapan, besoknya lagi gitu, ternyata nggak bayar kan akhirnya kayak gitu. Jadi penting banget sih juga untuk nyimpan uang sebagai dana darurat selain tabungan kalau menurut aku gitu. Iya benar Paul, karena kan kita nggak tahu masa depannya kita kayak gimana ya kan, tiba-tiba langsung jebret ada misalkan sakit gitu ya kan. Sakit juga, sakit itu berarti biasanya kita harus nabung lagi buat asuransi nggak sih? Waduh. Iya. Tapi mungkin aku kan kurang tahu ya asuransi itu kayak gimana. Mungkin bisa nih cerita asuransi itu sebenarnya itu ngapain sih mereka itu ada asuransi itu? Oke. Jadi asuransi itu lebih tepatnya menyisihkan uang untuk asuransi ya. Kadang orang berpikir asuransi ini kayak investasi gitu loh. Padahal itu enggak. Beda ya? Beda lah. Kalau asuransi itu ya uang kita untuk menjaga kita sebagai tameng kayak gitu loh. Ya tapi memang kita nggak akan pernah berharap sakit ya pada akhirnya ya. Cuma kan dari adanya asuransi itu setidaknya kita pada saat sakit nggak akan mungkin menjual rumah, menjual mobil ya kan, menjual harta benda segala macam. Jadi lebih baik memang dari saat kita muda ini kita banyak-banyak mikirin gitu. Banyak kejadian yang tidak terduga gitu, yang supaya apa ya, jangan sampai merepotkan anak cucu gitu dan lain sebagainya. Termasuk yang contoh kecilnya selain asuransi tadi, dana darurat itu sih, ya kan. Tapi ada beberapa orang yang menolak asuransi nggak sih? Banyak sih. Soalnya katanya, kok ini dari pengalaman guruku sih, katanya mereka itu asuransi itu sebenarnya cuma ngambil uangnya kita, terus nggak dikembaliin gitu. Jadi kita kayak kan sakit kan paling ya tiba-tiba ya kan. Kan terus kalau misalnya kita bayar asuransi itu kan harus bayar iurannya sering-sering gitu kan. Kayak per bulan ada berapa gitu kan. Aku kurang tahu juga sih. Nah, karena itu katanya guruku sih kayak asuransi itu enggak terlalu berguna, lalu sebenarnya itu dia itu lebih memberatkan. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak sih? Sebenarnya bukan masalah memberatkan ya, mungkin lebih ke mikirin gimana nasib kita ke depannya aja sih. Karena orang yang sadar asuransi itu sama aja kayak orang yang sadar kalau finansialnya tuh juga harus sehat dulu kayak gitu loh. Ya nggak sih? Karena kan kesadaran finansial tuh juga asuransi adalah bagian dari
kesadaran finansial itu tadi. Oh. Jadi nggak sia-sia juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita meninggal kan bukan berarti uangnya buat asuransi kan, enggak kan, pasti dibalikin gitu ke keluarga kita gitu. Kukira ya, ternyata berguna juga ya asuransi itu. Iya dong, berguna juga. Kau Putri sendiri punya asuransi nggak nih? Belum, aku baru punya BPJS. Tapi keluarga aku alhamdulillah sudah banyak yang sadar asuransi, termasuk papa mama aku. Jadi papa mama aku itu untungnya udah dari sekitar 10 tahun yang lalu sadar asuransi. Nah baru tahun kemarin waktu zaman aku kuliah online itu asuransinya kepake. Tapi memang gak ada yang berharap sakit juga sih sebenarnya. Mama aku kemarin operasi kan, akhirnya itu kayak nge-cover banget gitu loh. Dan disitulah ngelihat nominal luar biasa. Untung ada asuransi gitu loh. Dan juga kan kita bisa milih gitu di rumah sakit itu pelayanannya seperti apa, itu sesuai kategori asuransinya juga kan. Jadi ya terima beres aja gitu karena udah di cover sama asuransi. Jadi itu plusnya untuk orang yang memang sudah sadar bahwa finansialnya sehat. Berarti itulah yang menjadi pelindung dia di masa depan nanti. Sebenarnya ini kayak sadar untuk menabung atau berinvestasi juga. Kalau asuransi tadi berinvestasi untuk diri kita sendiri. Kalau investasi yang bakal kita bahas kali ini untuk Bayatizen itu yang investasi jangka pendek, jangka panjang kayak gitu. Putri, nah kamu kan seorang mahasiswa FBE nih, dan aku di sini kan ya orang awam ya kan kurang tahu nih tentang keuangan itu. Nah, menurut Putri sendiri nih budgeting yang sehat itu kayak gimana sih? Budgeting yang sehat menurutku yang tahu lifestyle dirinya sendiri dulu sih baru bisa budgeting. Iya, karena budgeting itu cocok-cocokan gak sih? Kalau menurutku ya, karena budgeting versi aku, kalau aku kasih ke kamu, kadang bisa aja gak cocok gitu. Jadi kalau menurut aku, lihat dulu lifestyle-nya. Misal kamu sehari mau kasih maksimal harus mengeluarkan uang berapa. Kalau lebih dari itu bisa dibilang hedon lah ya, kayak gitu lah. Jadi ya dikira-kira misal hari ini udah belanja 100.000 dan 100.000 menurut kamu itu belanja yang bisa dibilang sangat banyak ya. Bengkak gitu lah pengeluarannya. Besoknya puasa dulu, nggak usah beli apa-apa dulu. Biasanya kayak gitu. Aku biasanya kayak gitu. Jadi aku membatasi. Misal hari ini aku udah ke kafe sama temen aku kan. Oh totalnya sekian. Wah ternyata banyak banget ya. Cuma buat makan aja ratusan ribu kayak gitu loh. Jadi besoknya atau kayak beberapa harinya ya aku tahan dulu. Karena kan aku juga bukan mahasiswa kos kan. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya budgeting yang sehat untuk mahasiswa kos tuh juga seperti apa. Tapi kalau dari versi aku, karena aku tinggal sama kakek nenek, ya gitu, makan karena aku udah disediain juga kan sama kakek nenekku. Jadi aku cuma cukup memperhatikan pengeluaran jajan kayak gitu, kuota, terus juga baju kadang aku beli sendiri, sepatu beli sendiri kayak gitu. Pengeluaran yang memang kayak apa ya, bisa dibilang primer buat diri sendiri ya, skincare kayak gitu. Kalau aku ya budgeting itu yang tadi katanya Putri kan harus ada batasan gitu ya. Iya dong. Sebenarnya aku itu gak ada batasan sebenarnya. Ya kalau tadi bilang hedon ya cukup hedon ya. Tapi aku itu kayak menulis pengeluaranku itu ada di mana aja gitu. Dan juga aku juga terbantu nih sama beberapa tools yang ada di App Store, yang ada juga di aplikasi yang ada di Play Store. Nah, kalau nggak salah itu ada Money Lover, juga ada catatan keuangan. Itu App Store yang cukup membantu di aku gitu untuk budgeting. Tapi untuk yang tadi batasan itu susah ya. Apalagi tadi yang udah keluaran 100.000 terus besoknya puasa. Itu sulit sih, apalagi aku anak kos ya kan. Mungkin tapi ada nih tips buat aku juga biar pengeluaranku itu nggak bengkak ya kan. Gimana nih? Karena untuk menahan diri tuh nggak bisa sih, nggak bisa. Tapi Irfan tahu kan kalau misalkan lifestyle Irfan itu kayak apa, sehari-harinya gimana gitu. Terus Irfan juga sering belanja apa, Irfan tahu. Nah kayak kita harus membatasi sih. Misal kayak Irfan suka belanja apa misal? Aku lebih makanan sih. Nah makanan itu coba ditanamkan mindset. Oh kalau aku nanti kebanyakan bisa jadi obesitas. Oh nanti kalau misalnya ini apa diabetes atau asam urat tuh mungkin kayak gitu. Jadi
ya pikirkan hal-hal terburuk yang sekiranya kita tuh jadi ngeri gitu loh mau ngeluarkan isi dompet zut kayak gitu. Ya aku kadang kayak gitu. Dan aku kan orang yang suka beli baju ya. Jadi yang kutanamkan di mindsetku, bajuku nih lemarinya udah penuh, aku nggak mungkin beli baju lagi. Itu yang aku pikirkan kayak gitu. Jadi dari segi budgeting akhirnya bisa tertata juga gitu. Berarti kita dari mindset gitu ya ternyata. Iya mindset, karena lifestyle mindset itu tuh adalah perilaku konsumen yang nggak bisa dihindari, yang nggak bisa dikontrol secara penuh kayak gitu. Kamu mau ikut ibaratnya webinar keuangan atau apalah itu, belajar sama mentor investasi misalnya. Tapi kalau misalnya lifestyle kamu nggak berubah sama aja bohong gitu loh, Van. Karena kamu juga harus kayak mikir gitu loh, pemasukan kamu tuh kalau bisa lebih banyak daripada pengeluaran. Itu konsep ekonomi banget sih. Waduh. Atau pemasukan sama dengan pengeluaran. Jangan sampai pemasukan itu lebih kurang dari pengeluaran itu tadi. Itu ngeri banget sih. Karena kita gak akan mencapai yang namanya financial freedom. Financial freedom, aku pernah dengar itu. Itu adalah suatu kondisi yang mana kita itu nggak ada kekurangan dari ekonomi ya berarti. Yes, betul. Jadi kita nggak pintar. Jadi kita nggak ada merepotkan isi pikiran kita sendiri. Kita juga nggak ada ngerepotin orang lain. Contoh kayak aku bilang tadi, aku nyiapkan uang atau dana darurat ya. Aku nggak pengen ngerepotin orang tua. Aku nggak pengen ngerepotin adekku. Walaupun adekku ya bisa jualan juga lah ya di sekolah ya. Dia jualan masker atau jualan apa segala macam. Terus juga aku nggak pengen ngerepotin temenku. Bahkan sahabatku sendiri nawarin kayak mau nggak minjem kayak gitu, aku pinjemin deh, karena dia tahu gitu aku lagi dalam keadaan susah. Tapi aku berusaha gimana caranya aku lebih baik nggak enak buat minjem ya, daripada aku nggak enak pada saat ditagih tapi aku nggak bisa bayar. Iya, nggak bisa bayar. Pengalaman sekali ya sepertinya. Kayak mahasiswa banget gak sih? Dan ya itu tadi, jadi cobalah jadi orang yang tertata gitu loh, lifestyle yang dibatasi. Emang Irfan nih kalau sejauh ini sudah melakukan yang namanya journaling ya, pencatatan pengeluaran itu ya? Udah maksimal belum sih kalau dari kamu sendiri? Kamu ngerasa maksimal nggak? Nah, semenjak aku masuk kos ini, aku udah mencoba namanya journaling untuk catatan pengeluaran uangku gitu kan. Tapi ada tapinya nih. Tapi cuma bertahan 1 bulan aja. Oh, sama dong kayak aku. Ini kayak minggu pertama, wah awal bulan nih udah dapat transferan dari orang tua gitu. Terus semangatnya kan kayak apa-apa dicatat. Terus lama kelamaan nanti struk dalam dompet tuh malah jadi sampah, tau nggak? Udah lupa mau catat apa-apa tuh udah lupa gitu. Terus kan aku udah 1 bulan di ngekos di Surabaya. Nah setelah itu kan aku kan 1 bulannya kemudian kan nggak mau mencatat lagi kan, udah males gitu ya kan. Akhirnya di bulan kedua, karena aku nggak mencatat apa-apa ya di jurnal keuanganku itu, akhirnya wah langsung aku hedon banget. Jadi benar-benar bulan kemarin itu kayak pengeluaran itu terlalu banyak gitu, sampai minus yang tadi kamu bilang. Ya cukup ya, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, jadinya aku ya harus minta orang tua lagi karena itu. Jadi untuk budgeting dan juga journaling itu sebenarnya penting sekali, karena kita itu biar tahu gitu loh uangnya kita itu kemana semua. Jadi sebenarnya 1 bulan full kemarin aku kayak gak tahu, kayak uangku kok tiba-tiba hilang gitu. Itu gara-gara nggak mau budgeting juga, nggak mau kayak nyatet. Itu sih harus rajin-rajin ya. Aku nggak rajin buat nyatet sih ya kayak aku tiba-tiba uangnya hilang ludes gitu. Gitu. Sama sih kayak aku juga sih. Kadang aku ngelihat promo makanan enak banget ya, kayak beli. Contoh tadi kayak Ubayatizen juga ternyata banyak ya yang nggak tahu duitnya kemana, ternyata lebih ke makanan gitu. Terus promo kembar misal kayak 12 atau 4 kayak gitu, sale yang kayak gitu loh. Karena mindsetnya kalau udah hedon beli kayak gitu, ini kesempatan gak akan datang 2 kali. Pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita membatasi, kita pasti memikirkan hal-hal terburuk. Apa ya nanti hal-hal terburuk ya kalau misalnya aku sudah belanja ini, ternyata uangnya akan kepake buat yang lebih penting ternyata. Kayak gitulah. Jadi ya dari awal udah budgeting, lalu juga menanamkan mindset kalau misalkan kita beli sesuatu harus ada
value-nya dari Ya, barang itu. betul, value-nya. Terus setelah budgeting gitu ya kan, pasti di budgetingnya juga ada untuk masa depan gak sih? Yang tadi yang 1, 2, 3, 4 itu ya kan? Contohnya kayak asuransi tadi juga ya. Itu salah satu nggak bisa dibilang sebagai investasi juga, tapi untuk jaga-jaga lah ya. Tapi kita ada yang namanya investasi ya untuk masa depan, karena investasi ini ada 3 jenis ya kalau nggak salah. 3 jenis sesuai dengan risknya, tingginya dengan resikonya. resikonya. Betul. Ada yang low risk, risk, ada yang medium, ada yang juga high. Tapi untuk melakukan yang namanya investasi kita juga harus tahu nggak sih untuk tujuan apa sih kita melakukan investasi itu, ya kan? Teman-teman mungkin ya penjelasan kita itu kurang dipahami ya tentang investasi ya. Iya benar. Karena aku sebagai anak FBE juga takut salah ngomong nih, karena lifestyle kita beda, terus juga cara budgeting orang tuh beda-beda kayak gitu. Ada yang kita kasih tahu tadi yang teori 10%, 20%, 30%, 40%, itu pasti nggak cocok di semua orang juga gitu. Belum tentu. Jadi sebenarnya untuk ya teori yang tadi itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan teman-teman. Lalu juga untuk yang investasi teman-teman juga bisa banyak belajar juga dari YouTube. Benar, kayak Raditya Dika misalnya, atau belajar dari Instagram Ternak Uang ya, rekomendasi dari kita. Lalu juga ada Felicia Putri dan juga Timothy Ronald. Itu mereka adalah orang-orang yang sangat berkompeten di dunia investasi dan juga saham-saham gitu. Ya tinggal kemauan aja sih ya, karena kan udah banyak banget ya sekarang akses untuk belajarnya lewat video, habis itu ikut kelas mentoring juga mungkin bisa ya. Dari TikTok. Jadi sebenarnya itu kita itu di mana-mana itu bisa belajar ya kan, iya. karena udah 2022 ya kan. Iya, bukan zaman-zaman primitif lagi ya. Iya. Cuma tinggal gimana kita mengontrol diri aja, itu yang susah sih. Kita nggak tahu kita mau berguru ke siapa kalau masalah kontrol diri itu, karena semuanya kembali lagi ke kitanya gitu. Tapi intinya adalah pemasukan jangan kurang dari pengeluaran. Dan kita juga sebagai anak muda nih harus pintar-pintar ya, kayak mikirin kira-kira passive income kita tuh ke depannya apa aja nih sumbernya ya kan, supaya nggak beracuan sama satu sumber aja gitu. Karena walaupun banyak yang bilang uang itu bukan segalanya ya kan. Iya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Iya, betul. Contoh seperti misalnya kita mau masuk kuliah aja perlu duit ya kan, pendidikan. Tapi ya pendidikan memang untuk investasi ya. Salah satu investasi iya. juga. Dan itu bisa memperbesar ilmu kita ke depannya, misal untuk mau mengembangkan usaha itu perlu ilmu, tapi kita bayar ilmu, cuma kita dapat lebihnya gitu loh. Karena kita bisa menggunakan ilmunya lebih baik lagi ya kan. Bisa digunakan seperti apa? Ya banyak macamnya. Netizen. Jadi banyak banget ya tools-toolsnya, ternyata kita bisa belajar di luar sana gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita pikir-pikir lagi dari apa yang sudah kita lewati ya, keuangan kita, pengeluaran kita, itu jangan sampai terulang lagi. Karena ini kan masih awal-awal tahun baru juga, kan setiap orang pasti punya resolusi dong. Dan kita nggak boleh nge-stuck di situ aja gitu sebagai manusia, harus menjadi manusia yang bertumbuh juga gitu, mindsetnya diubah dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan boros-boros ya. Aduh, iya siap kak, siap. Siap kak, netizen juga mungkin dibatasi ya, yang sering ngedate sama doinya ya. Yang beliin mertuanya martabak terus. Aduh, martabak terus ya dari tadi. Iya, mungkin bisa diseriusin aja langsung biar gak usah bawa martabak terus ya ke rumah, yang bolak-balik capek kan. Gitu aja sih netizen. Dan sekali lagi kami bukan ahli dalam keuangan ini ya, jadi disclaimer aja, tinggal cocok-cocokin aja sama lifestyle-nya gitu, karena ini sepenuhnya dengan pengalaman kita ya. Yes, betul, sebagai mahasiswa. Terus kalau misalkan Ubayatizen nih punya rekomendasi atau menyanggah pernyataannya kita, bisa banget di komen. Jadi kita saling belajar ya kan, saling sharing juga gitu. Karena kita nggak cuma memberikan informasi ya, karena teman-teman juga bisa nih memberikan informasi ke kita semua, agar kita ya bisa lebih smart lagi ya dalam menata keuangannya kita ya kan. Dan beruntung banget ya buat orang yang ternyata THR-nya masih bertahan. Pertahankan, jangan seperti saya. Jangan seperti Irfan juga.
Gitu aja episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, Komen subscribe, dan share. dan jangan lupa juga untuk follow Spotify-nya kita di Saatnya Podcast bersama Ubaya. Itu aja dari aku Putri Ristin dan partner aku Irfan Jaiterson. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Audio Jungle.